Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Brawijaya Santoso, NIM 088 dari Agroteknologi 18C, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas mengenai pertanian organik, tentunya melalui matkul sistem produksi pertanian berkelanjutan. Yang pertama, memasuki ke dalam pendahuluan. Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat, tak terkecuali dari masyarakat atas, tengah maupun ke bawah. Yang kedua, gangguan stabilitas dunia terhadap kesehatan ini menjadikan alarm bagi seluruh masyarakat dunia untuk melalui konsumsi pangan. Yang pertama adalah menghindari bahan kimia sintetis dalam pangan. Konsumen saat ini lebih selektif. Dan yang ketiga, aman bagi kesehatan. Yang terakhir adalah ramah lingkungan tentunya. Selanjutnya adalah pertanian organik. Ini merupakan suatu kegiatan budidaya pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami serta meminimalisir penggunaan dari bahan kimia. Jadi sistem ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dunia terkait dengan kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah perlu adanya sistem pertanian terintegrasi dengan pedoman pertanian organik. Yang pertama adalah lingkungan, kedua budidaya, yang ketiga adalah produk dan pemasaran, serta yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Hal ini perlu adanya upaya integrasi dan saling berkesinambungan dalam upaya pertanian organik berkelanjutan. Setelah dari pendahuluan, kita memasuki ke rumusan masalah. Mengapa kita harus membahas mengenai pertanian organik ini? Yang pertama adalah apa indikator aspek pertanian organik dalam suatu sistem produksi pertanian berkelanjutan. Dan yang kedua, bagaimana aplikasi pada penerapan pertanian organik yang terdapat pada sistem pertanian berkelanjutan. Untuk tujuannya adalah mengetahui dari rumusan masalah yang sudah kita bahas atau kita paparkan. Selanjutnya memasuki pembahasan, kita akan memasuki pembahasan yang pertama adalah budidaya. Yang kedua adalah karakteristik, ini nanti meliputi fisik, kimia, dan biologi tanah pada suatu pertanian organik. Yang ketiga ada pestisida nabati, dan yang keempat adalah dinamika kelembagaan. Yang pertama, memasuki aspek budidaya dalam sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik sendiri ini mempunyai konsep budidaya pertanian yang pertama tanpa menggunakan bahan kimia buatan, diminimalisir sesuai dengan pendahuluan yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah hidup yang menghargai alam. Jadi dalam prosesnya alam tidak dikuras habis-habisan mengenai unsur hara dan juga apa yang sudah disediakan oleh alam. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Jadi diupayakan untuk berkelanjutan, di mana nanti kita memiliki anak cucu itu adalah suatu anugerah atau kehidupan dari Tuhan. Selanjutnya adalah bertujuan untuk menjaga kesehatan dan juga keselarasan dengan alam. Tentunya ini adalah harmonisasi, berjalan berkesinambungan dan juga berbarengan dengan alam, baik itu memanfaatkan maupun mengembangkan semaksimal mungkin proses-proses alami. Yang kedua, karakteristik beberapa sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pada sistem pertanian organik. Untuk fisik sendiri, ini pertanian organik memiliki warna yang lebih gelap. Ini dimaksudkan bahwa pertanian organik ini memiliki humus yang sangat tinggi. Yang kedua, memperhatikan ukuran struktur tanah. Jadi agregat antara fraksi pasir dengan fraksi liat ini imbang dan juga baik untuk pertanian organik. Untuk kimia sendiri, ini keunggulan adalah menstabilkan pH tanah. Jadi di dalam pH tanah ini terjadi suatu simbiosis antara mikroorganisme dan juga C organik, di mana situ ada proses-proses di daur diuraikan oleh mikroorganisme sehingga terciptalah pH yang stabil. Untuk kapasitas tukar kation atau KTK tanah ini juga sejalan dengan pH tanah. Jadi apabila pH tanah itu tinggi, maka KTK-nya juga ikut naik. Untuk biologi tanah dalam pertanian organik ini meningkatkan jumlah mikroorganisme tanah. Sesuai tadi yang sudah disinggung pada kimia, apabila C organik atau sumber makanan dari mikroorganisme sudah dicukupi, maka mikroorganisme akan berkembang biak secara maksimal. Untuk yang kedua, jumlah produksi atau CO2 ini berbanding lurus dengan jumlah mikroorganisme.
Yang ketiga adalah laju infiltrasi. Laju infiltrasi ini menyinggung mengenai laju aliran permukaan dan erosi tanah. Tentu pH dan KTK ini terkait dengan fisik dan kimia juga. Selanjutnya, penggunaan pestisida nabati sebagai kearifan lokal dalam pengendalian hama tanaman menuju sistem pertanian organik. Yang pertama, ada tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan senyawa mengandung senyawa atau gudang dari senyawa kimia yang nantinya merupakan salah satu kandungan bahan aktif yang berupa metabolit sekunder yang nantinya adalah merupakan bahan baku dari pestisida nabati. Jadi keunggulan penggunaan PESNAP ini adalah apabila nanti dikembangkan, petani akan mendapatkan value atau keuntungan dari penjualan ini maupun digunakan di aplikasi pada pertaniannya. Untuk kendala penggunaan PESNAP ini adalah kurang reaktif pada pengaplikasiannya. Yang keempat, dinamika kelembagaan pertanian organik menuju pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah kurangnya konformitas antara kelompok tani dengan gapotan, jadi kurang sinkronasi. Ada kurangnya penyampaian informasi yang seragam. Yang kedua, ketidakterbukaan dalam pengelolaan gapotan memunculkan terjadi penyimpangan dalam relasi kelompok tani dengan gapotan. Yang ketiga adalah faktor kepemimpinan leadership serta partisipasi. Jadi di dalam hal ini bahwa pemimpin itu acuh tidak acuh dan untuk mengajak seluruh anggotanya dalam memberikan informasi baik dari itu dinas maupun kepada anggota. Begitupun juga dengan anggota atau setiap individu ini kurang berpartisipasi, jadi harus membutuhkan uluran tangan seorang leadership. Yang keempat adalah perbedaan persepsi pandangan antara kelompok petani. Jadi dimaksudkan di sini perbedaan persepsi ini adalah di dalam kenyataannya pertanian organik ini memiliki banyak kendala. Yang pertama adalah ada petani yang organik, semi organik dan juga konvensional. Di sini terjadi clash dalam hal pertanian karena setiap unsur ini memerlukan air. Di situ adalah cekcok antara aliran air karena konvensional ini masih menggunakan pupuk atau penggunaan kimiawi. Setelah itu yang terakhir adalah hubungan antara aparatur pemerintah desa dengan kelompok tani maupun gapotan. Di sini adalah fungsi dari kelembagaan untuk menengahi antara persepsi yang tidak selaras tadi. Untuk kesimpulannya, aspek dalam budidaya pertanian organik ini perlu diperhatikan diantaranya meliputi ekosistem pertanian, pemeliharaan kesuburan tanah, keanekaragaman hayati atau biodiversity, teknik budidaya tanaman dan juga kelembagaan. Yang terakhir, aplikasi pada penerapan pertanian organik dalam sistem pertanian produksi pertanian berkelanjutan ini masih dialami kendala, baik tadi yang sudah dijelaskan reaksinya maupun juga terjadi terkait dengan kelembagaannya antara petani, kelembagaan dan petani, dan juga banyak yang mempengaruhi dari hal itu. Jadi perlu adanya selaras atau sinergitas antara hulu maupun hilir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.